Ratusan warga Dukuh Paki, Surabaya saling berebut gunungan hasil bumi pada acara bersih desa di halaman kantor Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah remaja yang saling berdesakan dan berebut untuk mendapatkan hasil panen sayur-sayuran dan buah ini berakhir ricuh. Keributan ini langsung dilerai oleh panitia dengan mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai pemicu kericuhan. Bagi warga, acara berebut gunungan hasil panen ini sengaja ditunggu-tunggu, meski harus rela berebut untuk mendapatkan sayur-sayuran dan buah. Udah persiapan dari rumah. Soalnya tahun kemarin juga dapat banyak. Awal tahun kami sudah ada persiapan, jadi persiapannya sangat panjang. Kita setiap minggu ada pertemuan, kemudian ini untuk selalu meningkatkan ke masyarakat bahwa kita harus tetap ingat ke pendahulu-pendahulu kita. Sebelum berebut gunungan hasil panen, terlebih dahulu digelar kirap budaya sejauh 3 km dengan arak-arakan warga Dukuh Pakis yang berpakaian adat serta atraksi reok Ponorogo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kapolda Sumbar klarifikasi video viral saat polisi injak karpet Masjid Raya Sumatera Barat menggunakan sepatu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono minta seluruh pemilik kabel untuk segera merapikan kabel yang semrawut. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta terbakar. Kebakaran tidak berlangsung lama, namun operasional restoran dihentikan sementara. Bersama saya, Birva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran terjadi di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta pada Minggu siang. Kepulan asap dan api bahkan terlihat dari stasiun Gondang Dia yang terletak di seberang restoran. Terlihat api berasal dari bagian atap restoran dan menyambar hingga lantai bawah. Jadi pertama itu kan gas dikatakan bocor sih enggak ya. Jadi dari tabung yang gede itu kan ada pentil-pentilnya itu kan, dia nggak mau balik loh. Jadi sama teman ditutup, gas tetap bocor. Udah berhenti, ditutup lagi, dibuka ngocos lagi. Jadi gas yang sebelahnya nyamber. Api itu nyamber langsung penuh api ruangan gitu Pak. Kebakaran tidak berlangsung lama usai petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran ini 3 pegawai terluka dengan 1 diantaranya mengalami luka bakar serius dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gudang peti kemas di Semper Barat, Cilincing, Jakarta terbakar. Sejumlah gas 12 kg di gudang peti kemas itu meledak beberapa kali dan menyulitkan pemadaman. Sebuah gudang di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 13 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan mencapai titik api karena sejumlah gas 12 kg yang berada di dalam gudang meledak beberapa kali. Selain itu, sebuah forklift yang terparkir ikut terbakar. Nah, kami datang sudah memang membumbung besar apinya. Jadi ya alhamdulillah tadi dengan cepat bisa untuk mengurangi penjalanan api. Saya lihat ada semacam tangki-tangki, apakah itu tangki-tangki ada isinya gas, karena yang tabung-tabung itu sebagian pada meledak, ya, yang 12 kilo itu khawatir ini nanti panas, ini sedikit agak terhenti air, takutnya memanas ada ledakan. Jadi kami masih waspada dan pendinginan memang masih berlanjut terus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi di mana Kapolda Sumatera Barat membantah mengenai video viral saat polisi masuk ke dalam ruangan Masjid Raya Sumatera Barat menggunakan sepatu dan menginjak karpet masjid untuk meminta para pengunjuk rasa keluar. Video viral yang beredar sejak Sabtu kemarin memperlihatkan sejumlah polisi yang meminta pengunjuk rasa dari Pasaman Barat yang sudah hampir seminggu menginap di masjid untuk segera keluar. Beberapa personil menginjak karpet yang mirip dengan karpet sholat menggunakan sepatu. Banyak komentar netizen yang menyebut aparat telah menginjak karpet ruang sholat masjid meski tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membantah dan mengatakan ruangan ini merupakan aula atau ruang pertemuan masjid yang berada di lantai 1, sedangkan tempat sholat ada di lantai 2. Kembali lagi kami klarifikasikan, mohon izin dengan penuh kerendahan hati saya, ini sejujurnya bahwa saya pun muslim, kita muslim, nggak mungkin kita yang menghormati Masjid Raya ini tadi disaksikan oleh pengurus masjid, nanti beliau akan bicara juga bagaimana kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi, masyarakat tidur di bawah dengan berlandaskan koran, plastik, karpet, dan tikar. Sebelumnya ruangan ini memang dipakai 1.500 pengunjuk rasa dari Air Bangis Pasaman Barat selama menyampaikan aspirasinya ke Gubernur Sumbar. Karena tidak memungkinkan tidur di lantai keramik, pengurus masjid sengaja meminjamkan karpet dan tikar untuk tidur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kericuhan sempat terjadi saat polisi membubarkan aksi unjuk rasa warga di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejumlah orang yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Keributan terjadi saat ribuan massa dipulangkan paksa oleh polisi. Mereka dipulangkan menggunakan bus lantaran sudah 5 hari bertahan sejak melakukan unjuk rasa menolak proyek strategis nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Sejumlah orang yang diduga sebagai provokator karena menghalangi warga pulang diamankan oleh polisi. Mereka kecewa lantaran tidak ada kesepakatan yang tercapai setelah pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat. Kita lihat kan sudah 5-6 hari ini di sini di unjuk rasa di tempat gubernur tanpa izin. Itu cukup mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat yang lain, sehingga hari ini nih kita menghimbau dan mengajak untuk kembali ke tempat masing-masing. Ada beberapa tadi yang memang terindikasi mengajak mereka untuk bertahan. Akhirnya kita amankan, kita bawa ke polisi. 6 hari saudara-saudara di sini, siapa yang menjaga saudara? Sebelumnya warga Nagari Air Bangis ini menggelar unjuk rasa selama 5 hari di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menolak proyek strategis nasional yang akan dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektar yang saat ini ditempati oleh warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 pemuda diamuk warga usai menjamret tas milik seorang wanita saat melintas di Jalan Sudiang Raya, Makassar. Kedua pelaku merupakan residivis dan beraksi menggunakan sepeda motor serta senjata tajam. Inilah video amatir warga yang viral saat 2 penjamret diamuk massa di Jalan Sudiang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga menuju ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsek Biringkanaya. Dari pemeriksaan polisi, kedua penjamret merupakan residivis kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berkeliling sambil mengamati para pengendara di jalan raya. Korban yang berteriak membuat pelaku akhirnya diamuk massa oleh warga. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan tas korban yang berisi ponsel serta uang tunai. Untuk pelaku set A pernah terlibat kasus 365 pencurian dengan kekerasan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pernah juga terlibat kasus pembakaran mobil dan pernah menjalani hukuman juga di lembaga pemasyarakatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Remaja yang tawuran di Palembang, Sumatera Selatan menangis terseduh-seduh di hadapan orang tua mereka usai ditangkap polisi. Untuk pembinaan, seluruh remaja harus mengikuti rehabilitasi di dinas sosial.
Sangar saat tawuran terseduh di hadapan orang tua. Belasan remaja di Palembang, Sumatera Selatan tidak bisa menahan tangis saat dipertemukan dengan orang tua mereka masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan mencium kaki sang ibu dengan penuh tangis penyesalan. Seluruh remaja ini ditangkap personil kepolisian sektor Sukarami usai tawuran di Jalan Soekarno-Hatta. Saat ditangkap, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam. Pelaku tawuran adalah remaja putus sekolah dan juga pengangguran. Untuk modus operandi mereka ini seperti undangan, ya undangan seperti yang sebelum-sebelumnya kita tangkap, ada undangan paket di daerah mana mereka langsung mendatangi rame-rame. Jadi mereka ini sudah kayak seperti ada grup-grup tersendiri, ya grup-grupnya ada macam banyak, ada warung A, warung B, warung C, ada dari grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Jadi mereka bermacam-macam. Satu orang diproses pidana atas kepemilikan senjata tajam. Sementara 10 pelaku tawuran lainnya dibawa ke Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan pembinaan selama 3 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Cemburu akibat cinta segitiga, seorang wanita di Sukabumi jadi korban pengeroyokan 9 pria. Informasinya usai jeda.